Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2351 Pemakaman pemuda tampan itu lembut dan tenang. Saudara Lin Ji Zixi dan Lin Jiangxian, yang mendarat di samping Lin Yun pada saat yang sama, keduanya tampak sedikit pucat. Seseorang secara paksa mengaktifkan jalan 5 elemen di jalan abadi, yang belum mahir, dan seseorang mengambil esensi dan darah kelahiran secara berlebihan untuk mengaktifkan api ilahi Phoenix. Harganya tinggi. Namun kedua wanita itu bergabung dan sepenuhnya menghalangi wanita jahat lainnya. Cukup baik. Lin Yun memandang Ji Zixi dan berkata dengan sedih. Hehe, tidak apa-apa. Kakak Lin, bisakah kamu pergi sekarang? Ji Zixi berkata sambil tersenyum. Rona merah muncul di wajah pucatnya, yang jelas tidak sebaik yang dia katakan. Hapus jiwa-jiwa yang tersisa di atas terlebih dahulu. Lin Yun melihat manik roh bermata emas di tangannya. Ada sedikit jiwa suci raja tersembunyi berdarah yang tersisa di bola roh bermata emas, tapi ini bukan masalah. Sebagian besar jiwa sucinya hancur, dan hanya sebagian kecil dari sisa jiwa di bola roh bermata emas yang tersisa. Lin Yun hanya perlu menggunakan setengah langkah niat pedang Haoyang untuk membunuhnya sepenuhnya dalam waktu singkat. Membuat hidup sulit bagi, kata Dao Zong Qin Yun dengan ekspresi sedikit jelek. Di depan mereka, dinding api memotong ruang tersebut. Jika ingin menyerang secara paksa pasti akan terjebak dalam angin, api, dan api dewa, begitu tertangkap maka akibatnya akan sangat merepotkan. Misalnya, Tuan Tiansu belum pulih, ekspresinya berubah, dan organ dalamnya menderita karena siksaan angin, api, dan api ilahi. Uoba Hong sedikit mengernyit dan berkata sambil berpikir, itu adalah dewi yang menggunakan esensi dan darah kelahirannya untuk meningkatkan api suci angin dan api menjadi api ilahi. Semua orang terlihat jelek, mereka semua tahu apa maksudnya. Dia memandang Lin Yun di seberang api, dengan ekspresi iri di matanya. Apa bagusnya Lin Yun? Jiang Xiao mengertakkan gigi dan berkata. Suasana hatinya sulit ditenangkan dan amarahnya sulit dihilangkan. Saya masih tidak percaya Lin Jiangxian benar-benar menyerang dan membunuhnya pada saat yang paling kritis. Pada awalnya, di markas Menara Tianjian, dia selalu berpikir bahwa hubungan keduanya cukup baik. Dengan pesonamu sendiri, selama kamu punya cukup waktu, perlahan kamu bisa menaklukkan pihak lain. Brengsek. Yang lain tidak menjawab, ekspresi mereka jelek. Mereka pergi. Kata Mu Qiansui. Di seberang api, Lin Yun dan yang lainnya membunuh sisa jiwa iblis bermata emas, menghancurkan tokennya, dan dengan cepat melarikan diri. Brengsek. Rumput. Beberapa orang tidak dapat menahannya dan mulai berteriak. Mereka menyusun rencananya dengan hati-hati, dan rencananya kejam dan jahat, tetapi mereka tidak hanya gagal menghitung Lin Yun, mereka juga menyaksikan pihak lain pergi. Pada akhirnya mereka menjadi badut. Mata Mu Qiansui dan yang lainnya tanpa sadar tertuju pada Jiang Xiao dan Master Tiansu. Jiang Xiao berkata dengan dingin, masalahnya belum selesai. Beberapa orang merasa dirugikan. Mereka masih memiliki banyak metode untuk digunakan, jadi Lin Yun mengambil manik spiritual mata emas dan kembali ke platform Tao Tian Huang. Playboy yang terkubur telah kembali. Ketika Lin Yun muncul, platform Tao bersorak, dan banyak mata tertuju padanya. Dia adalah pria sejati saat ini. Pilihan terakhir untuk kembali dari situasi putus asa dilihat oleh semua orang, dan itu langsung mengejutkan semua orang. Siapa sangka, meskipun 6 jenius teratas bergabung, mereka masih dimanipulasi oleh Lin Yun. Hahaha, senang sekali. Lagi pula, Lin Yun yang tertawa terakhir. Untungnya, Lin Yun menang, jika tidak maka akan sangat sulit untuk menerimanya. Lin Yun juga pantas menang. Mereka menemukan keanehan medan perang kuno sejak awal, tapi mereka terpaksa melawan, kalau tidak mereka pasti sudah menipu orang-orang ini sejak lama. Para biksu yang hadir sangat bersemangat, terutama para kultivator pedang, yang terlihat sangat bersemangat. Apa yang dilakukan Jiang Xiao dan yang lainnya pada akhirnya tidak populer, dan semua orang dapat melihatnya. Lin Yun, Guo Jue dan Xiong Tianan keluar dari kerumunan dan membungkuk dengan penuh semangat. Hahaha, luar biasa. Kamu belum pernah melihat betapa jeleknya wajah Jiang Xiao dan gengnya. Xiong Tianan berkata dengan penuh semangat. Oh. Ketika Lin Yun mendengar ini, warna aneh muncul di matanya, dia menoleh ke belakang dan akhirnya menemukan tirai tipis di atas. Di layar terang, Jiang Xiao dan yang lainnya mencoba keluar dari pengepungan zombie iblis, dan kemudian menggunakan token tersebut untuk kembali ke dojo. Begitu matanya tertuju pada Yang Mulia Xuan Kong, Lin Yun tiba-tiba mengerti.
Berapa banyak manik roh yang kita miliki sekarang? Lin Yun membuang muka dan bertanya. Termasuk yang ada di Xiong Tiannan dan Ao Jue, semuanya bersama-sama, jumlahnya sekitar lebih dari 400. Jawab Lin Jiangxian. Baiklah, saya ingin memberikan manik mata emas kepada Xiao Xi, Nona Lin, bagaimana menurut Anda? Lin Yun bertanya. Setelah mendapatkan bola spiritual mata emas, Ji Zixi dapat 100% berpartisipasi dalam pesta langit dan bumi. Menurut Yang Mulia Xuan Kong, dia adalah Dewi Phoenix dan dia juga masih muda, leluhur ilahi pasti ingin menerimanya sebagai murid langsungnya. Cara ini, apa yang saya janjikan kepada Holy Lord Phoenix ilahi dianggap lengkap. Lin Jiangxian tersenyum dan berkata, tentu saja saya tidak keberatan. Tanpa bantuan Anda, saya mungkin tidak dapat mencapai gunung tandus ini. Itu rendah hati. Lin Yun tertawa, lalu mengirimkan manik roh bermata emas ke arah Ji Zixi. Mata Ji Zixi memerah, dan dia begitu tersentuh hingga dia bergumam, Saudara Lin, kamu telah banyak membantuku. Dari pertemuan awal dengan laut jahat di alam surga, hingga lagu Phoenix Lin Yun untuk membantunya mencapai nirwana, hingga pecahan api ilahi di gurun Tiansu. Sekarang, Lin Yun memberinya semua manik-manik bermata emas yang didambakannya di depan umum. Balas kebaikan dengan kebaikan dan balas dendam dengan kebencian. Saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan kepada orang lain. Lin Yun terkekeh pelan. Setelah Ji Zixi menerima manik spiritual mata emas, Lin Yun membagi 400 manik roh menjadi 4 bagian, menyulitkan Hexiong dan mempertahankan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pesta surgawi. Orang sepertimu harus benar-benar tinggal di 3000 alam. Ao Jue berkata dengan penuh emosi, saya telah bepergian ke seluruh dunia, dan saya belum pernah melihat orang dari generasi Anda dengan keberanian seperti itu. Xiong Tian bertanya, apa yang akan kita lakukan nanti? Apakah masalahnya belum selesai? Dia tahu karakter Lin Yun, jadi tentu saja dia tidak memberi tahu teman-temannya. Namun setelah menderita kerugian di pegunungan Yulin dan direncanakan oleh orang lain, dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Tentu. Lin Yun mengangkat matanya dan tersenyum, tapi ada niat membunuh yang samar di dalam matanya. Berjalan. Lin Yun membuka jalan dan memimpin kelompok menuju Lord Xuan Kong. Setelah mendekat, dia menjelaskan tujuannya datang. Anda ingin memberikan mutiara roh bermata emas kepada Ji Zixi. Lord Xuan Kong berkata dengan terkejut. Manik spiritual bermata emas berarti bahwa keluarga seseorang memiliki kuota untuk berpartisipasi dalam pesta surgawi, dan kelangkaannya terbukti dengan sendirinya. Karena aku membawanya ke sini, maka aku harus mengirimnya ke sini. Silsilah dari Gunung Phoenix ilahi di alam Kunlun baik terhadap leluhur naga Azure ilahi saat itu, dan mereka harus dibayar kembali di tanganku. Lin Yun tampak tenang dan berkata dengan lembut. Silsilah Gunung Phoenix ilahi datang dari alam lain untuk perang ilahi Kunlun. Setelah pertempuran ilahi dikalahkan, mereka terjebak di Kunlun. Tanggung jawab Ji Zixi adalah membawa semua orang kembali ke kampung halamannya. Tapi masalahnya belum selesai. Kita masih harus berjuang untuk 9 tempat tersisa. Kamu telah sangat menyinggung orang-orang ini. Mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja. Aku khawatir dengan tempatmu sendiri. Tuan Xuan Kong berkata dengan ekspresi serius. Hati Ji Zixi tiba-tiba terangkat, dan dia dengan cepat berkata, kalau begitu aku tidak menginginkannya lagi. Kakak Lin hanya perlu bersikap baik. Dia mengkhawatirkan Lin Yun semata-mata karena naluri, tidak ingin dia mendapat masalah dan bahaya lagi. Apa yang kamu bicarakan? Lin Yun memandang Ji Zixi, menyentuh kepalanya, dan tertawa pelan, ini adalah rencanaku, aku tidak bisa menolak. Ji Zixi mengertakkan gigi dan menatap Lin Yun, ekspresinya perlahan menjadi tenang. Dia melihat warna lembut yang langka di wajah Lin Yun, dengan senyuman tipis dan sedikit rasa percaya diri di sudut mulutnya. Raut wajah tampan dan cantik yang begitu cantik saat ini membuat orang merasa setenang air, membawa segala keindahan dunia bagaikan angin musim semi yang berubah menjadi hujan. Melelehkan segalanya, mencairkan es dan salju. Dan juga meluluhkan hati gadis itu. Ji Zixi merasa senang sekaligus gelisah di saat yang sama, dia menatap wajah Lin Yun begitu dekat dan berpikir bahwa alangkah baiknya jika dia bisa bersama saudara Lin selamanya. Oke, manik spiritual bermata emas, simpan dulu untukku. Nak, selamat. Lord Xuan Kong tersenyum dan mengambil alih manik roh bermata emas. Dia sangat menyukai Ji Zixi dan sangat optimis padanya. Dia juga senang melihatnya berpartisipasi dalam pesta langit dan bumi. Kalian, berhati-hatilah, Yang Mulia Xuanlong memperingatkan Lin Yun Dao. Lin Yun berkedip, tidak berkomitmen. Kami semua sangat akrab. Tolong beritahu saya aturan kompetisi untuk 9 tempat terakhir, kata Lin Yun sambil tersenyum. Ini kejam. Tuan Xuan Kong berkata dengan serius. Oh. Ketika Lin Yun melihat ini, dia tidak bertanya lagi.
Matanya menyapu dan mendarat di kuali naga Azure yang megah di sebelahnya, lalu dia membungkuk dengan tenang. Dia menyentuh pilar kuali naga Azure ilahi dengan satu tangan, sambil diam-diam menjalankan segel naga Azure ilahi, mencoba melihat apakah segel yang diberikan kepadanya oleh leluhur naga Azure ilahi akan berfungsi. Omong-omong, apa gunanya pil Dewa Naga tertinggi? Lin Yun memandang Yang Mulia Xuanlong dan dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Yang Mulia Xuanlong berkata, pil Dewa Naga tertinggi memadatkan tubuh dewa. Anda sekarang adalah tubuh Dewa Changlong, tetapi potensi tubuh dewa masih jauh dari berkembang. Dibutuhkan beberapa kesengsaraan untuk bertahan hidup. Dengan bantuan ramuan ajaib ini, dapat membantu Anda mencapai puncak secara langsung. Efek magisnya, jauh di luar imajinasi Anda. Bahkan, berdengung. Pada saat ini, kuali naga Azure ilahi sedikit bergetar. Lin Yun berpikir, dia bisa melakukannya. Ini benar-benar berhasil. Leluhur ilahi tidak berbohong. Hahaha. Lin Yun sangat gembira, ketika dia melihat Tuan Xuankong menoleh, dia segera melepaskan tangannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang sedang kamu lakukan, nak? Yang Mulia Xuankong mendekat, melihat ke kuali naga Azure ilahi, menatap Lin Yun dan berkata, jangan ambil risiko dengan kuali ilahi ini. Ini adalah harta paling berharga dari Tianmen. Leluhur dari leluhur ilahi naga biru. Lin Yunyi berbicara dengan benar dan berkata sambil tersenyum, bagaimana bisa? Sekalipun saya punya hati, saya tidak punya kemampuan. Anda masih tidak percaya. Saya baru saja mengambil fotonya. Yang Mulia Xuankong mendengus dan berkata sambil tersenyum, Anda memiliki kesadaran diri. Bahkan jika Anda membalikkan dunia, Anda tetap tidak dapat mengambil kuali naga Azure ini. Hahaha, sentuh saja. Lin Yun tersenyum dan tidak berkomitmen. Jangan khawatir, tunggu sampai semuanya selesai. Sebelum meninggalkan alam Tian Huang, kuali naga Azure ilahi ini harus diambil. Bahkan jika leluhur ilahi datang, dia tidak dapat menghentikannya. Tepat pada saat ini, lampu di platform Tao berkedip-kedip, tetapi Jiang Xiao dan yang lainnya kembali. Nah, suasananya segera menjadi membosankan. Saling memandang dengan mata pembunuh, Lin Yun saling memandang sambil tersenyum. Pemakaman pemuda cantik itu berlangsung kalem dan kalem, tanpa rasa takut. Bab 2352 pertama-tama hancurkan pemakaman bunga dan kemudian perjuangkan platform teratai. Tian Huang Dautai. Jiang Xiao, Master Tiansu, Qin Yun, Mu Qiansui, Tuo Bahong dan Ken Jue, ketujuh jenius hebat ini semuanya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Muncul bersama mereka, ada juga beberapa murid dari sekte yang sama, orang-orang ini bahkan lebih malu, tubuh mereka penuh bekas luka dan wajah mereka sangat pucat. Aliran zombie iblis yang tak ada habisnya di medan perang kuno membuat mereka sengsara. Lin Yun. Melihat senyuman di wajah Lin Yun, rasa dingin langsung menyelimuti wajah Jiang Xiao dan yang lainnya. Bajingan ini. Tuo Bahong memiliki temperamen yang buruk dan menahan amarah di dadanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju dan bersiap untuk mengambil tindakan secara langsung. Dia dihentikan oleh Tuan Tiansu dan berkata dalam pemikiran yang dalam, jangan impulsif. Ini adalah platform Tian Huang Tao. Jika Anda menyerang secara langsung, Anda pasti akan mati. Tuo Bahong melihat sekeliling dan memperhatikan Yang Mulia Xuankong di sebelah Lin Yun, dan ekspresi ketakutan segera muncul di matanya. Tapi dia masih tidak bisa menghilangkan amarahnya dan terlihat sangat tertekan. Orang ini, setelah mendapatkan bola spiritual mata emas, tidak ada kesempatan untuk menghadapinya. Tuan Tiansu menghela nafas, matanya dipenuhi kekecewaan. Begitu kata-kata ini keluar, wajah orang lain tidak terlihat bagus. Sekalipun semua mekanisme sudah habis, pada akhirnya keberhasilannya akan gagal. Terutama Jiang Xiao, yang wajahnya pucat, dan dia masih belum pulih dari serangan pedang Lin Jiangxian. Jangan sabar dulu, tunggu Yang Mulia mengumumkan peraturan untuk level terakhir. Ekspresi Dao Zong Qin Yun cukup tenang. Saat suasana berangsur-angsur memadat, mata tertuju pada Lord Xuankong, menunggunya mengumumkan peraturan terakhir. Ji Zixi tetap di sini, kalian semua boleh turun. Tuan Xuankong memerintahkan agar hanya Ji Zixi yang tersisa di sisinya, sementara Lin Yun dan yang lainnya semuanya diusir. Manik roh bermata emas telah diserahkan kepadaku oleh Putri Zixi dari alam Kunlun. Dia akan langsung mendapatkan tempat untuk pesta surgawi. 9 tempat sisanya akan diperebutkan oleh mereka yang mendapatkan 100 manik roh. Tuan Xuankong melanjutkan. Ledakan. Saat kata-kata itu jatuh, ada suara keras di peron, dan banyak mata tertuju pada Lin Yun. Tidak heran mereka pergi mencari Yang Mulia Xuankong bersama-sama. Lin Yun sangat berani sehingga dia benar-benar menyerahkan bola roh bermata emas kepada Dewi Phoenix. Beraninya dia. Dia telah sangat menyinggung talenta top lainnya sehingga mereka tidak akan membiarkannya pergi.
Sulit untuk mengatakannya sekarang. Ada kemungkinan besar playboy yang terkubur itu tidak akan bisa pergi ke pesta surga dan bumi. Setiap orang di panggung tahu memiliki pendapat berbeda, dan mereka semua terkejut dengan kata-kata Yang Mulia Xuan Kong. Jiang Ziao dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu senyuman muncul di wajah pucat mereka. Tuan Tiansu menggoyangkan kipas lipatnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat berani." Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Jiang Ziao tersenyum dan berkata, "Sekarang dendam lama dan baru telah dibalas bersama." Mata tidak ramah kembali tertuju pada Lin Yun. Lin Yun tidak terkejut dengan hal ini, dia tersenyum dan tidak panik sama sekali. Selanjutnya, kuota mulai ditentukan, dan total 28 orang menerima 100 manik roh dan memenuhi syarat untuk berkompetisi di level final. Lin Yun diam-diam menghitung dalam hatinya. Kecuali beberapa jenius terbaik, sebagian besar biksu yang memperoleh kuota berasal dari sekte para jenius tersebut. Misalnya, selain Jiang Ziao, kepala juru mudi Menara Tianjian memiliki 7 murid dewa yang telah mengikutinya. Mereka membentuk formasi pedang Tiana di pegunungan Yulin dan bertempur sampai ke medan perang kuno. Mereka telah memanen manik-manik spiritual dalam jumlah yang cukup. Di sebelah Master Tiansu adalah Sangguan Jue dan Bai Zanli, ketiganya adalah murid Dewa Istana Jueying. Bahkan Xiong Tiannan dan Ao Jue mengandalkan Lin Yun untuk mendapatkan 100 manik roh. Para beku lainnya semuanya seperti ini, mereka semua mengandalkan orang yang sangat berbakat untuk mendapatkan tempat terakhir dalam kompetisi. Sikat. Yang Mulia Xuan Kong melambaikan tangannya, dan 9 cahaya suci jatuh dari langit. Setiap sinar cahaya suci menyelimuti platform teratai, dan dengan keras, 9 platform teratai jatuh ke tanah. Aturan level terakhir sangat sederhana. Tidak ada batasan lain kecuali Anda tidak dapat menggunakan artefak suci tertinggi. Anda bisa mendapatkan tempat dengan duduk kokoh di platform teratai dan mengaktifkan cahaya suci 7 warna. Yang Mulia Xuan Kong berkata dengan nada merendahkan dengan ekspresi tenang. Lin Yun berpikir, aturan ini sederhana dan kasar, dan tidak banyak trik. Tapi kemudian saya memikirkannya, saya tidak mengatakan bahwa kami tidak boleh bergabung, dan kami tidak mengatakan bahwa kami tidak boleh membunuh orang. Memikirkan para biksu di tingkat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ji Zixi yang pertama berbicara, "Yang Mulia, bagaimana jika seseorang bergabung pada level ini?" Yang Mulia Xuan Kong berkata, "Jika tidak dilarang, maka diperbolehkan." Kecantikan Ji Zixi tiba-tiba menjadi pucat dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun. Banyak orang yang merasa kasihan ketika melihatnya seperti ini. Semua orang tahu apa yang dia khawatirkan. Jiang Ziao dan yang lainnya saling memandang, masing-masing mencibir, dan sesekali melirik Lin Yun, tampak sombong. Xiong Tianan mengangkat kepalanya dan memandang Yang Mulia Xuan Kong, wajahnya yang pemarah dipenuhi amarah, dan dia bergumam, "Yang Mulia, ini tidak adil." Perkataannya disukai banyak orang. Aturan ini memang tidak adil. Jiang Ziao berkata dengan lantang, "Menurutku ini adil." Master Tiansu menggoyangkan kipas lipatnya dan berkata sambil tersenyum, "Apa itu keadilan? Jika itu yang Anda inginkan, itu adil, tetapi jika itu bukan yang Anda inginkan, itu tidak adil. Kami belum berbicara, jadi menurut Anda siapa Anda adalah? Terus terang, Anda hanyalah seekor anjing di samping Pak Burian. Tanpa Pak Burian, Anda tidak layak mengikuti level akhir. Kamu berani mengatakan itu adil?" Kata-katanya sangat kasar. Wajah Xiong Tiannan memerah dan telinganya merah, dan amarahnya tidak dapat dihilangkan. Ao Jue, yang berada di sebelahnya, dengan cepat menghentikannya. Lin Yun tidak berbicara, dia mempertimbangkan apa yang dikatakan Yang Mulia Xuan Kong dan secara bertahap mendapatkan beberapa petunjuk. Daozong Qin Yun berkata dengan tenang, "Saya pikir ini adil. 9 tempat ditempatkan di sini, dan mereka yang mampu akan mengambilnya." Ekspresi Tuo Bahong tegas, dengan niat membunuh terkonsentrasi di matanya. Dia memandang Yang Mulia Xuan Kong dan berkata, "Saya tidak peduli tentang keadilan atau ketidakadilan. Yang Mulia, saya hanya ingin bertanya, apakah diperbolehkan membunuh seseorang pada tingkat ini?" Kata-katanya membuat Peron merinding. Yang Mulia Xuan Kong berkata, "Membunuh tidak dilarang, tetapi Anda boleh berpantang. Mereka yang berpantang bisa mendapatkan perlindungan saya." Tuo Bahong menyeringai dan berkata, "Kalau begitu jika saya membunuh seseorang sebelum dia menyerah, Yang Mulia tidak bisa melindunginya." Saat dia berbicara, dia memandang Lin Yun, dan maknanya sudah jelas. Lord Xuan Kong mengangguk dan tidak menyangkalnya. Ketika Tuo Bahong mendengar ini, senyuman kejam muncul di bibirnya, "Itu bagus." Mu Qiansui dan Ken Jue saling memandang dan mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, "Tidak ada yang salah dengan aturan ini sangat adil." 6 talenta hebat semuanya diakui. Sisanya, Sangguan Jue dan lainnya, juga menggema.
Melihat ini, Tuan Tiansu tersenyum dan berkata, Xiong Tianan, pendapat lain apa yang Anda miliki? Semua orang menganggap ini adil, apakah ada yang ingin Anda katakan? Xiong Tianan sangat marah dan ingin berdebat beberapa patah kata, tetapi disela oleh Lin Yun, Yang Mulia, ada yang ingin saya katakan. Begitu dia mengatakan ini, semua orang dari segala arah menoleh. Lin Yun berkata dengan tenang, jika seseorang mengaktifkan platform teratai, setelah cahaya suci 7 warna mekar, apakah mereka masih dapat mengambil tindakan? Tentu saja tidak. Begitu Anda mendapat tempat, Anda harus mundur dari kompetisi, kata Yang Mulia Xuan Kong. Lin Yun mengerti di dalam hatinya dan tersenyum, saya tidak keberatan. Kamu tidak berpikir aku akan memberimu kesempatan ini nanti, kan? Jiang Xiao memandang Lin Yun dan mencibir dengan dingin. Lin Yun terlalu malas untuk memperhatikan dan tidak menjawab. Sikap seperti itu membuat Jiang Xiao sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan berkata, kita lihat saja apakah kamu berani menjadi segila itu nanti. Jiang Xiao sangat kesal karena Lin Yun telah mengabaikannya berkali-kali. Jangan khawatir, akan ada banyak kesempatan untuk menghadapinya nanti. Tuan Tiansu berkata dengan tenang dan percaya diri. Jika tidak ada keraguan, level ini akan segera dimulai. Lord Xuan Kong bertanya lagi, dan kemudian dengan tangannya yang besar, dia menyingkirkan semua orang di dojo. Saat itu, hanya ada 28 orang yang berdiri di platform Tian Huang Tao yang luas, dikelilingi oleh 9 teras teratai. Pertama-tama hancurkan pemakaman bunga, lalu perjuangkan platform teratai. Siapa yang mendukung dan siapa yang menentang? Jiang Xiao berteriak keras, marah, dan lari dengan niat pedang di sekujur tubuhnya. Saya setuju. Tuan Tiansu adalah orang pertama yang merespons. Qin, jangan keberatan. Daozong Qin Yun mengikuti dari belakang. Hanya apa yang kuinginkan. Mu Qiansui dan Ken Jue berbicara pada saat bersamaan. Masing-masing dari 6 jenius tertinggi melayang di langit, cahaya suci agung mereka terpantul di langit sejauh ratusan mil, dan berbagai bintang segera bermekaran. Ada juga biksu besar milik mereka, mengibarkan bendera dan berteriak, dan untuk sementara waktu, kekuatan suci mengguncang langit dan tak terbatas. Para biksu di luar dojo semuanya menarik napas dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan syok. Meskipun mereka telah melihat kekuatan dari 6 jenius tertinggi di tirai cahaya sebelumnya, mereka baru menyadari betapa besar tekanan yang mereka rasakan setelah mereka datang ke tempat kejadian secara langsung. Pertama-tama hancurkan pemakaman bunga, lalu perjuangkan platform teratai. Pertama-tama hancurkan pemakaman bunga, lalu perjuangkan platform teratai. Mereka berteriak dengan keras, dan suara suci bergema seperti guntur di antara gunung dan sungai, dan hati mereka yang mendengarkan gemetar ketakutan. Apakah ini akan menjadi 6 lawan 1? Bukankah lebih? Mereka masing-masing memiliki kakak laki-laki, dan yang lainnya hampir semuanya berasal dari kam yang sama. Lin Yun adalah satu-satunya yang bersama Lin Jiangxian. Pemandangan dari medan perang kuno telah muncul kembali. Jiang Xiao ini benar-benar menjijikkan. Para biksu di luar dojo sangat terkejut dan khawatir terhadap Lin Yun. Yang Mulia, ini benar-benar tidak adil. Saudara Lin sedang mengalami kesulitan. Mata Ji Zixi sedikit merah. Dia berada di bawah banyak tekanan dan menderita secara internal. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka berada di depan Lin Yun, seperti medan perang kuno. Bahkan jika garis keturunan vitalitasnya berlebihan, dia masih bersedia mengirimkan api ilahi Phoenix untuk menghentikan orang-orang jahat ini untuknya. Yang Mulia Xuan Kong berkata, lalu apakah keadilan itu? Ji Zixi berbisik, tentu saja 1 lawan 1, lalu terus melenyapkan dan maju. Lord Xuan Kong menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu muda. Tidak ada keadilan mutlak di dunia ini, bahkan 1 lawan 1. Terlebih lagi, pernahkah kamu berpikir bahwa permintaan ini mungkin sejalan dengan keinginan Lin Yun? Ji Zixi bingung. Apakah itu yang diinginkan saudara Lin? Tuan Xuan Kong tersenyum tanpa menjelaskan. Pada saat ini, menghadapi kekuatan suci yang agung di platform Tao, Lin Yun memimpin dengan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, Lin Yun ada di sini, siapa yang berani melangkah maju dan bertarung? Dia mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada Lin Jiangxian dan yang lainnya agar tidak mengambil tindakan terburu-buru, dia hanya mengangkat matanya dan tersenyum, melihat ke segala arah. Dia bangga dan melonjak ke langit. Tuo Bahong, saya bersedia menjadi pionir. Xiao Yue Tianlang Tuo Bahong adalah orang pertama yang keluar dari antrian, dan dalam sekejap, dia tiba di depan Lin Yun. Dia adalah binatang purba dengan sifat kekerasan dan manik, dia penuh amarah di pegunungan Yulin dan sudah lama ingin membunuhnya. Tuo Bahong berkata dengan dingin, kamu hanyalah seorang kultivator pedang barbar. Kamu berani menyebut dirimu tuan muda. Yang lain mengira kamu adalah sejenis pendekar pedang yang ajaib.
Saya Xiao Yue Tianlang, dan saya akan memakanmu hidup-hidup hari ini. Dia sangat flamboyan, matanya sombong, dan dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali. Lin Yun tertawa dan berkata, "Sirius bulan melolong. Itu hanya anjing bulan, tapi dia juga bisa berbicara bahasa manusia. Kaulah yang akan dipukuli hari ini." Bab 2353 Siapa yang berani mengaku tak terkalahkan? Sirius bulan melolong. Dia hanya seekor anjing bulan, tapi dia juga bisa berbicara bahasa manusia. Kaulah yang akan aku kalahkan hari ini. Dihadapkan pada provokasi Tuo Bahong yang ingin memakan Lin Yun hidup-hidup, Lin Yun tidak mentolerirnya sama sekali dan langsung melawan. Saat kata-kata itu jatuh, segera terjadi keributan. Banyak biksu yang terkejut dan terlihat gugup. Tubuh asli Tuo Bahong adalah binatang purba, dia bukan biksu manusia, juga tidak memiliki darah binatang asing, dia adalah binatang purba itu sendiri. Xiao Yue Sirius bisa dikatakan sebagai binatang suci, tapi Lin Yun langsung memanggilnya anjing. Tidak ada wajah yang diberikan sama sekali. Ini terlalu kejam. Orang ini benar-benar tidak mengetahui sifat Tuo Bahong dan sedang mencari kematian. Jiang Ziao berkata dengan dingin, Tuo Bahong telah lama membudidayakan orang suci tingkat 8. Satu pukulan sudah cukup untuk membunuh orang suci tingkat 7. Sebagai binatang buas, hanya ada sedikit lawan di tingkat yang sama. Guru Tiansu dan yang lainnya juga memiliki senyuman di wajah mereka, menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Para biksu lain di luar dojo juga terkejut dan merasa takut bahkan sebelum mereka mulai berkelahi. Semua urat biru muncul di wajah Tuo Bahong, dan tanda bulan sabit di antara alisnya bersinar terang. Dia sangat marah, dengan niat membunuh melonjak di matanya, dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu bisa membuatku marah seperti ini? Ya, kamu hanya orang suci tingkat 7. Jika kamu ingin mengalahkan atasan, kamu benar-benar punya untuk memikirkan beberapa ide dunia lain. Metode. Semut hanyalah semut, sangat menyedihkan dan menyedihkan. Tuo Bahong menggelengkan kepalanya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Lin Yun menyipitkan matanya sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu salah paham, menurutku begitu. Yang disebut Xiao Yue Sirius sebenarnya hanyalah seekor anjing di mataku. Untuk berurusan denganmu, aku bahkan tidak perlu menggunakan pedangku. Wow. Terjadi keheningan dan keheningan yang mencengangkan. Ini gila. Ini memukul wajah Tuo Bahong berulang kali, sungguh gila. Lancang. Tuo Bahong langsung marah, alisnya bermekaran dengan cahaya perak, rambut peraknya tumbuh liar, dan seluruh sosoknya tumbuh semakin tinggi. Cahaya bulan keperakan mekar di tubuhnya, dan dua temperamen liar dan bangsawan muncul dalam dirinya pada saat yang bersamaan. Rambut perak panjangnya tumbuh liar, hampir terseret ke tanah. Di langit, bulan perak muncul di beberapa titik, dan cahaya bulan menimpa Tuo Bahong. Lapisan samar cahaya bulan menyebar, dan beberapa riak muncul di angkasa, yang sungguh mengejutkan. Alam bulan. Ini adalah bakat alami dari klan Xiao Yue Sirius, Tuo Bahong sangat serius tentang itu. Tuo Bahong telah memutuskan untuk tidak memberi Lin Yun kesempatan untuk mengaku kalah. Teriakan keterkejutan datang dari segala arah, dan setiap biksu memasang ekspresi ngeri di matanya. Berdengung. Niat pedang di tubuh Lin Yun sedikit bergetar, dan saat cahaya bulan menyinari dirinya, seluruh tubuhnya ditekan. Medan gravitasi. Lin Yun berpikir sambil berpikir, apa yang disebut alam bulan ini sepertinya membuat tubuhnya dibatasi oleh gravitasi. Bahkan jika kamu memohon belas kasihan sekarang, itu sudah terlambat. Tidak ada satupun generasiku di domain bulan yang menjadi lawanku. Tuo Bahong menyeringai, dan saat berikutnya, tubuhnya keluar. Desir, desir, desir. Saya melihat bayangan perak muncul satu demi satu kecepatan Tuo Bahong sangat cepat sehingga tidak dapat dipahami, seolah-olah ada ruang yang tertinggal di belakangnya. Ledakan. Lalu terdengar suara keras lagi, tapi kehampaan itu seperti gunung, dan hancur berkeping-keping oleh pukulannya. Ledakan. Akibat yang mengerikan melonjak, dan seluruh gunung Tianhuang bergetar. Terlalu cepat. Tidak hanya cepat, tapi juga sangat ganas. Bahkan Holy Lord Jindan tidak dapat menahan pukulan ini. Ini adalah hal yang menakutkan tentang binatang purba, mereka dapat menghancurkan sebagian besar monster manusia hanya dengan kekuatan fisik mereka. Senyuman segera muncul di wajah Jiang Ziao dan yang lainnya, dengan kekejaman dan ejekan. Namun kejadian aneh terjadi, Lin Yun tidak bergerak di tempat, begitu dia mengangkat tangannya, kelima jarinya melingkari pukulan tersebut. Panggilan. Angin kencang tiba-tiba bertiup, meniup rambut panjang Lin Yun, dan wajah tampannya tampak seperti peri, menunjukkan senyuman tenang, terlalu lambat, apakah ini kecepatan yang kamu inginkan? Semua orang terkejut. Ini luar biasa. Tuo Bahong seperti raja binatang buas yang mengamuk,
kemarahannya seperti gunung berapi yang meletus, tapi begitu Lin Yun mengangkat tangannya, semuanya menghilang. Anda adalah Raja Binatang Buas, maka saya adalah penguasa penjinakan binatang buas. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak biksu berseru bahwa Lin Yun menerima telapak tangan ini dengan begitu mudah. Murid Tuo Bahong menyusut dengan hebat, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, dia mengulurkan tangannya untuk membebaskan dirinya. Namun dia menemukan bahwa kelima jari lawannya seperti cakar naga, dan angin serta guntur berkumpul di telapak tangannya, menyedot tinjunya dengan erat seperti pusaran air. Untuk sesaat, saya tidak bisa bergerak. Dia mengangkat kepalanya lagi, tepat pada saat melihat senyuman di wajah Lin Yun, dan tiba-tiba menjadi marah, mengepalkan tangan kirinya dan memukul wajah Lin Yun. Mustahil untuk menghindarinya dalam jarak sedekat itu. Tepat ketika semua orang berpikir tentang bagaimana Lin Yun bisa menghindari pukulan ini, Feng Qingyun tersenyum ringan dan memutar tangan kanannya erat-erat di sekitar tangan lawan. Sesaat terdengar angin kencang dan guruh menderu-deru. Tubuh Tuo Bahong tidak terkendali, dan dia terlempar mundur lebih dari 10 langkah seperti beban berat. Pukulan yang berada begitu dekat segera menjadi tidak terlihat. Lin Yun tersenyum dan merentangkan tangannya sebagai isyarat untuk melanjutkan. Orang-orang dari segala penjuru berseru lagi, ini sungguh terlalu gila, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius Tuo Bahong. Namun saya harus mengatakan bahwa gayanya memang tidak terbatas, sebebas dan semudah pohon giok menghadap angin. Tuo Bahong sangat marah sehingga dia menghindar dan menyerang ke depan lagi. Kali ini, kilat perak melintas di sekujur tubuhnya, berderak dan berkedip, dan kecepatan serta ketajamannya meningkat beberapa tingkat. Lin Yun mendorong ke kiri dan ke kanan dengan kedua tangannya, dan teratai emas mekar di belakangnya, jalan suci Changlong itulah yang telah dipromosikan ke jalan tertinggi. Di saat yang sama, darah di tubuhnya mendidih, dan kekuatan naga biru dilepaskan. Bang bang bang. Lin Yun menghadapi lawan dan bertarung dengan cepat, hanya dengan tubuh ilahi Changlong dan jalan suci Changlong, dia seimbang. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa meskipun mereka tampak bersaing, Lin Yun sebenarnya jauh lebih tenang. Yang satu menyerang dan yang lain bertahan, tetapi yang bertahan tidak bergerak sedikit pun, angin tenang dan awan tenang. Meskipun serangan Tuo Bahong sangat mendesak, namun tidak efektif sama sekali. Bagaimana? Tuo Bahong terkejut dan sangat terkejut. Domain bulan sekarang 10 kali lipat gravitasinya, tetapi Lin Yun sama seperti orang normal, bahkan lebih santai darinya. Seolah dia bisa melihat pikiran orang lain, bibir Lin Yun membentuk senyuman. Di mana ini? Saat dia berlatih dengan iblis di gunung penjara darah, gravitasi 10 kali hanyalah hidangan pembuka. Apa menurutmu Kunlun tidak punya warisan? Lin Yun meraung dengan marah, dan naga itu meraung di dalam tubuhnya. Ada bayangan naga biru yang menutupi tubuhnya, dan energi serta darahnya mendidih dan terbakar seperti magma. Ada telapak tangan yang menggelegar dalam kilatan petir, dan angin serta guntur berlama-lama di telapak tangan, terpisah dari tangan ganas lawan, dan tercetak langsung di hati Tuo Bahong. Fiuh! Seberkas darah tumpah dari sudut mulut Tuo Bahong, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berdiri diam. Mendesis. Para biksu yang menyaksikan semuanya menarik napas dalam-dalam. Ekspresi Jiang Xiao dan yang lainnya berubah secara dramatis, kelopak mata mereka bergerak-gerak tanpa sadar, dan mereka semua terlihat tidak percaya. Tubuh ilahi Changlong ini sebenarnya telah dikultivasikan sedemikian rupa. Ia tersembunyi begitu dalam bahkan ia memiliki jiwa naganya. Namun ia sebenarnya bertanya padaku bagaimana cara menggunakan pil ilahi naga tertinggi. Pasti ada telah digunakan secara diam-diam sejak lama. Lord Xuan Kong di samping Ji Zixi mengelus jenggotnya dan tersenyum. Sekarang sepertinya anak laki-laki itu masih ingin memanfaatkan kuali naga Azure ilahi. Pil Dewa Naga tertinggi telah digunakan secara diam-diam sejak lama. Itu hanya untuk mengalihkan perhatiannya, jika tidak, bagaimana tubuh Dewa Changlong bisa begitu kuat? Ji Zixi berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek Xuan Kong, apa maksudmu? Tuan Xuan Kong sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum, anak ini menipu saya. Saya telah menggunakan pil Dewa Naga tertinggi sejak lama. Jangan khawatir, setidaknya saudaramu Lin tidak akan mati. Wajah Ji Zixi tidak bisa tidak memerah, dia memiliki pikiran yang sederhana dan merasa bahwa saudara Lin seharusnya tidak menggunakan pil Dewa Naga tertinggi. Namun Tuan Xuan Kong sangat yakin sehingga sulit untuk membantahnya, jadi dia menghela napas lega. Senyuman muncul di wajah gadis kecil itu, sesaat gaya menawannya menarik perhatian banyak orang. Banyak biksu yang melihat pemandangan ini tergerak jiwanya, inilah Dewi Surga. Terlalu indah. Ledakan. Saat pikirannya berputar, situasi di platform Tao tiba-tiba berubah. Tuo Bahong, yang merasa terhina, berteriak ke bulan. Ledakan.
Bulan perak seukuran batu kilangan di langit di atas kepalanya tiba-tiba menjadi sangat besar, seolah-olah itu benar-benar bulan yang tergantung di langit. Tampaknya Anda dapat menjangkau dan menyentuhnya, dan Anda dapat dengan jelas melihat lubang dan gundukan di bulan. Tuo Bahong memamerkan giginya dan tampak garang. Dengan keras, di bawah sinar bulan, prototipenya muncul. Itu adalah serigala perak sepanjang 3 kaki yang berdiri tegak, dengan tubuh kekar dan garis-garis sempurna, dan bulu peraknya indah dan mulia. Aura binatang purba sangat menghilang, dan Tuo Bahong meraung lagi. Cahaya domain bulan semakin terang, dan gravitasinya meningkat secara dramatis. Bagaimana kamu bisa melawanku di bawah gravitasi 50 kali? Xiao Yue Tianlang mengucapkan kata-kata manusia, menyebabkan keributan dari segala arah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat wujud asli Tuo Bahong, dan harus dikatakan bahwa prestise dari binatang purba itu memang menakutkan. Siapa sangka Lin Yun tidak menjawab panggilan itu sama sekali, ia memandangi bulan perak yang tergantung tinggi di langit, lalu memandang Tuo Bahong, dan berkata sambil tersenyum, seekor anjing di bawah bulan. Bibir semua orang bergerak-gerak, playboy ini sangat berhati besar. Tuo Bahong sangat ingin mengungkapkan wujud aslinya, tapi dia sebenarnya berani menggodanya seperti ini tanpa menganggap serius orang lain sama sekali. Aku memakanmu hidup-hidup. Kemarahan Tuo Bahong meledak, dan darah tumpah dari matanya, berubah menjadi kembang api merah cerah yang ramping dan panjang. Dia terbang ke udara dan menamparnya. Ledakan. Ini adalah kekuatan absolut, tanpa skill apapun, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu kuat hingga membuat banyak orang tidak bisa membuka mata. Lin Yun tidak panik sama sekali, pola naga biru di hatinya diaktifkan, berubah menjadi ribuan garis darah dan menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya, memenuhi setiap sudut tubuhnya. Kekuatan agung naga biru sangat merangsang di tubuhnya, Lin Yun tidak bisa mengendalikannya, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga. Kemudian dia membuat gerakan telapak tangan di udara, dan melihat pola dewa bersinar, dan tangan besar naga biru bertemu dengan cakar serigala. Bang bang bang. Setelah serangan itu, keduanya terus bertarung seperti kilat. Jarak mereka ratusan kaki, dan kekuatan yang mereka berikan satu sama lain begitu agung sehingga bintang-bintang di langit mulai bersinar tanpa diketahui kapan. Angin dan awan berubah warna, dan bintang-bintang menemani bulan. Kekuatan suci yang luas dan tak terbatas takut satu sama lain, dan Changlong serta Xiao Yue Sirius bertarung dengan tidak hati-hati. Mereka berjuang sangat keras. Semua menggunakan kekuatan untuk mengalahkan kekuatan, tidak meninggalkan kekuatan gaya bertarung ini sangat sengit. Ia ditakdirkan untuk melukai musuh sebanyak 1000 dan melukai diri sendiri sebanyak 800. Semua orang yang berkumpul di sekitar para biksu menjadi pucat karena emosi. Bayangkan jika Anda berada di dalamnya, Anda akan gemetar di saat berikutnya, dan wajah Anda akan berubah drastis. Tidak lama kemudian, Tuo Bahong dipenuhi memar dan darah. Lin Yun juga terluka parah, tapi entah kenapa selalu ada energi naga yang mengelilingi tubuhnya, dan lukanya pulih dalam sekejap mata. Tulang ilahi naga biru. Jiang Ziao berteriak pelan, menyebabkan para biksu dari semua sisi terkejut. Melihat 3000 dunia, di seluruh dunia, tulang naga azure ilahi adalah harta yang sangat langka dan tertinggi. Lin Yun sebenarnya memiliki tulang dewa naga hijau di tubuhnya. Itu benar-benar tulang ilahi Qinglong. Lin Yun ini luar biasa. Dia benar-benar ingin menciptakan kembali kejayaan leluhur naga azure ilahi. Kunlun akan bangkit. Pantas saja kamu begitu percaya diri. Para kultivator dari semua sisi, terutama banyak kultivator pedang yang pernah bertarung dengan Lin Yun, merasakan darah mereka mendidih. Ledakan. Setelah 100 gerakan, Tuo Bahong gagal bertahan dan dijatuhkan dari langit oleh bayangan naga. Dia berguling-guling di tanah sambil meratap. Namun di bawah sinar bulan, luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan reputasinya tampak menjadi lebih kuat. Semua orang kaget, apakah ini binatang aneh dari alam liar? Di bawah bulan purnama, aku tak terkalahkan. Tuo Bahong berdiri, ujung tajamnya terlihat, dan amarahnya menjadi semakin hebat. Dia meraung panjang, dan suara itu sepertinya beresonansi dengan dewa serigala kuno, membangkitkan kegembiraan di langit. Telinga semua orang berdenging, jiwa mereka gemetar, banyak darah mengalir dari lubang telinga mereka, dan wajah mereka sangat sakit. Tak terkalahkan. Siapa yang memberimu wajah? Lin Yun tertawa, bertepuk tangan ke tanah, dan lengan panjangnya berkibar seperti air terjun. Pola Dewa Changlong menyusut dan berputar di dalam tubuhnya, dan pusaran besar angin dan guntur muncul di dadanya. Angin menderu-deru, rambut panjang Lin Yun menari-nari dengan liar, dan dia tertawa tanpa henti, seperti orang abadi yang mabuk, ramah tamah dan gila. Kemarahan naga biru. Sungguh gambaran yang menakjubkan. Bulan perak yang tergantung tinggi di langit terus meluas di bidang penglihatan semua orang, memenuhi seluruh pupil.
Yin Yue lah yang semakin dekat. Sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, Lin Yun membuka mulutnya dan menyedotnya dengan keras, dan Yin Yue benar-benar ditelan olehnya. Ditelan ke dalam pusaran air naga biru yang tersembunyi di hatiku. Adegan ini mengejutkan semua orang, rahang mereka hampir ternganga, dan semua orang tercengang. Apakah masih bisa seperti ini? Apakah masih bisa seperti ini? Cahaya bulan telah hilang, hanya bintang-bintang yang masih bersinar, dan kekuatan suci serta kekerasan yang luar biasa di tubuh Tuo Bahong menurun drastis. Sebaliknya, setelah menelan bulan, kekuatan Lin Yunseng melonjak, dan seberkas cahaya perak melesat langsung ke langit. Bintang-bintang di langit meredup dan cahayanya tiba-tiba berkurang. Hanya Lin Yun, hanya cahaya sucinya yang seperti bulan, menyinari pegunungan dan sungai. Mereka yang melihat momentum seperti itu tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Lin Yun ada di sini, siapa yang berani mengaku tak terkalahkan? Lin Yun meraung marah, dan mengulurkan tangan kanannya dengan keras, membalikkan kemarahan naga biru di telapak tangannya. Fiuh! Kekuatan memutar yang tak terhitung jumlahnya membuat kekuatan suci Tuo Bahong menjadi berantakan, dan daging serta darahnya beterbangan kemana-mana. Ia terlempar dengan keras, setelah mendarat, daging dan darahnya layu dan berserakan, hanya menyisakan kerangka kosong. Pemandangan yang mengerikan. Semua orang tercengang dan tidak percaya bahwa telapak tangan ini benar-benar membelah darah dan daging Tuo Bahong. Bab 2354 Bisakah saya tidak mengobrol? Lin Yun ada di sini, siapa yang berani mengaku tak terkalahkan? Seluruh gunung Tianhuang masih menggemakan kata-kata yang mendominasi ini. Bintang-bintang di langit tersebar dan pegunungan di sekitarnya bergetar. Mengatakan bahwa gunung dan sungai bergetar tidaklah berlebihan. Kekuatan mengerikan dari orang kuat di alam suci ditampilkan dengan jelas di Lin Yun. Di peron, daging dan darah Tuo Bahong terpisah, hanya menyisakan kerangkanya yang tergeletak di tanah, darah meluap dan bau amis membumbung ke langit. Banyak orang yang tidak bisa menahan cemberut dan cemberut. Ada keheningan mematikan di segala arah. Hanya kalimat, siapa yang berani mengaku tak terkalahkan, yang masih bergema. Bagaimana? Bagaimana kamu melakukan ini? Banyak biksu yang tercengang dan memandang Lin Yun dengan sangat terkejut. Apa yang terjadi? Jiang Xiao, Master Tiansu dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat ke arah Lin Yun. Tapi saya melihat Lin Yun mengenakan kemeja hijau, dengan rambut panjang menari-nari ringan, wajah seperti mahkota batu giok, dan wajah tiada taraf tanpa cacat seperti wajah abadi. Namun saat ini, wajah tampan itu lebih tegas dan serius, dengan kesombongan yang tak terbatas tersembunyi di antara alisnya. Terlalu berlebihan. Agak ironis. Beberapa saat yang lalu, Tuo Bahong berteriak bahwa saya tak terkalahkan di bawah bulan purnama, tapi begitu dia berbalik, dia dibunuh oleh Lin Yun. Sebelum pertarungan dimulai, dia adalah yang paling sombong. Dia ingin memukul atau membunuh siapapun, dan bahkan bertanya kepada Lord Xuan Kong apakah dia bisa membunuh seseorang, seolah-olah Lin Yun benar-benar bisa dimanipulasi olehnya sesuka hati. Apakah dia belum mati? Orang kuat di alam suci tidak akan mati begitu saja, tapi itu hampir. Tuo Bahong mengucapkan banyak kata-kata kasar, belum lama ini, tapi sekarang kalau dipikir-pikir, kata-kata itu sangat mengejek. Di peron, suasananya senyap seperti titik beku. Jiang Xiao, guru Tiansu dan para biksu dari Kam mereka tidak lagi memiliki kesombongan seperti ketika mereka berteriak sebelumnya, dan ekspresi mereka menjadi serius. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, ekspresi sekelompok orang sedikit berubah, dan mereka semua terkejut. Apakah kalian tidak berteriak? Bukankah kalian baru saja berteriak sangat keras? Bunuh Lin Yun dulu, lalu bertarung untuk platform Lotus. Benar kan? Lin Yun memandang semua orang sambil tersenyum. Dia tampak setenang biasanya, dengan sedikit candaan dan relaksasi. Mengubur seorang pemuda tampan, angin sepoi-sepoi dan awan tenang. Baik Jiang Xiao dan Master Tiansu terdiam, wajah mereka muram dan ekspresi mereka dingin. Mu Qiansui melirik Tuo Bahong, yang sedang berjuang untuk pulih dari luka-lukanya setelah daging dan darahnya dipisahkan, dan berkata dengan suara yang dalam, Lin Yun, metodemu terlalu kejam. Kamu hanya berjuang untuk mendapatkan tempat, tapi kamu benar-benar memukuli orang sampai darah dan dagingnya. Lin Yun berkata dengan tenang, itu tidak cukup. Jangan khawatir, setelah dia pulih dari lukanya, saya akan membiarkan dia mati lagi. Dia mengucapkan kata-kata paling kejam dengan nada paling tenang. Ekspresi Mu Qiansui jelas berubah, dengan sedikit ketakutan, dan dia berkata dengan suara dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Yun melirik beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin berdebat, aku akan menemanimu. Jika kamu ingin bertarung, aku tidak takut. Singkatnya, saya tidak terkalahkan. Anda dapat bergiliran atau melakukannya bersama-sama. Terserah Anda. Ledakan.
Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di segala arah terkejut. Ini terlalu sombong untuk dikatakan, tapi dengan contoh Tuo Bahong, tidak ada yang berani meremehkan kalimat ini. Saya tidak terkalahkan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Mu Qiansui jelas terkejut dengan kata-kata ini dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya sejenak. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan wajahnya tampak agak jelek. Dao Zong Qin Yun perlahan berbicara, Lin Yun, kamu memiliki kekuatan seperti itu, mengapa kamu menggunakan gerakan merusak untuk menghadapi kami di medan perang kuno? Ribuan zombie iblis mengepung kami, dan kami membayar mahal untuk membebaskan diri. Lin Yun mencibir, kamu mengatakan ini seolah-olah kamu tidak bersalah. Bukankah kamu bergabung untuk menipuku terlebih dahulu? Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda penjahat, jangan mendirikan lengkungan peringatan apapun. Jika Anda takut dan ingin mengambil tindakan bersama, saya tidak akan takut. Qin Yun mengangkat alisnya, dan amarahnya langsung meningkat. Dia berasal dari Sekte Dao. Status Sekte Dao tidak lebih buruk dari Tianmen. Sekte Dao juga memiliki orang-orang kuat di alam leluhur. Dia bepergian kemana-mana, siapa yang berani bersikap tidak sopan? Apakah kamu gila sekali? Kamu pikir kamu tidak terkalahkan setelah menang melawan Tuo Bahong? Bagaimanapun, Mu Qiansui tidak bisa menahannya, dia melangkah maju dan berkata dengan suara dingin, aku akan datang dan menemuimu. Hanya kamu. Lin Yun mengangkat alisnya sedikit, senyumnya tidak berkurang. Chan Jue, kamu datang ke sini bersama Mu Qiansui. Karena dia telah berbicara, kamu juga harus bermain dengannya. Jiang Ziao tiba-tiba berbicara. Bisakah Jue mengerutkan kening? Ada semua talenta terbaik yang hadir, dan mereka tidak mau bergabung untuk menghadapi Lin Yun di depan umum, bahkan jika mereka menang, kedengarannya tidak bagus. Tidak perlu dimanjakan saat berhadapan dengan orang gila seperti ini. Tindakan orang ini tidak serius. Jiang Ziao tersenyum. Chan Jue melirik Tuo Bahong, mengangguk dan berkata, oke. Jika kita bekerja sama, kita sedikit banyak kalah. Jika kamu bisa bertahan dari 10 serangan, kamu menang. Dengan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya, dia mengangkat matanya dan menatap Lin Yun. Lin Yun mengabaikannya dan hanya tersenyum, sparring atau bertarung sampai mati. Ken Jue sedikit mengernyit, orang ini terlalu sombong. Dia awalnya ingin mengatakan pertarungan sampai mati, tapi memikirkan nasib Tuo Bahong, dia ragu-ragu sejenak. Mu Qiansui berkata, bersaing saja. Jika kalah, menyerah saja. Baiklah, jika kita akan berdebat, aku akan memotong kedua lenganmu, kata Lin Yun dengan tenang. Setelah kata-kata itu jatuh, terjadi keributan lagi. Di medan perang kuno, meskipun Jiang Ziao dan Master Tiansu adalah dalangnya. Namun jika orang lain tidak peka, Lin Yun tidak keberatan menyingkirkan mereka. Jika Anda lebih bijaksana, Anda harus mengambil pelajaran. Bunga terbakar, kamu terlalu meremehkan orang. Wajah Ken Jue menjadi kaku, dan dia mengucapkan kata demi kata, dan pedang suci hitam muncul. Mu Qiansui jelas kesal, dia melambaikan tangannya dan pedang suci muncul di telapak tangannya. Keduanya menebas dan menebas, masing-masing melepaskan kekuatan sucinya sendiri. Mereka semua memiliki alam Xuan Huang, dan mereka telah memadatkan bintang-bintang di Laut Saint Yuan. Gelombang Saint Yuan tidak terbayangkan oleh orang luar. Kamu akan kalah dalam 10 langkah. Keduanya tidak menyimpan kekuatan mereka, dan gulungan astrologi terbang di belakang mereka, dan kekuatan suci mereka melonjak lagi untuk sementara waktu. Mereka memiliki hubungan dekat dan memiliki pemahaman yang baik satu sama lain di hari kerja. Begitu beraksi, mereka menyapa Lin Yun dari kiri dan kanan, masing-masing dengan konsepsi artistik yang berbeda. Di belakang Mu Qiansui muncul Bima Sakti melintasi langit berbintang, Bima Sakti mengalir, dan banyak sekali bintang yang naik dan turun di dalamnya. Teknik pedang Tianhe. Seseorang segera menyadari bahwa ilmu pedang Tianhe, yang secara resmi terkenal di seluruh dunia, adalah seni bela diri tingkat roh naga yang terbaik. Ada juga sungai di belakang Ken Jue, sungai dunia bawah yang mengalir melalui 18 tingkat neraka, hantu yang tak terhitung jumlahnya membuat raungan tajam di dalamnya. Teknik pedang Styx. Salah satunya adalah sungai Tianhe dan yang lainnya adalah sungai Styx. Kedua seni bela diri ini berkaitan erat. Menurut legenda, jika keduanya digabungkan, keduanya dapat berubah menjadi teknik tingkat dewa. Bayangan pohon manusia yang terkenal, Mu Qiansui dan Ken Jue keduanya sangat monster, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali? Lin Yun sedikit terlalu percaya diri. Para biksu dari segala arah berkomentar. Duel di lapangan berangsur-angsur menjadi lebih seru, dan Anda bisa belajar banyak hanya dengan menonton. Hal ini membuat para biksu yang hadir menjadi bersemangat. Lin Yun mengulangi trik lamanya, melambaikan tangannya, dan pola ilahi terkondensasi menjadi cakar naga besar, yang dia tembakkan ke arah mereka berdua.
Ledakan. Tapi setelah pedangnya menyatu, cakar naga itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Membuatmu gila. Bibir Jiang Xiao melengkung membentuk senyuman, dengan ekspresi kejam di wajahnya. Ekspresi biksu lainnya juga berubah drastis, Lin Yun sangat terkesan. Jika dia kehilangan kesempatan sekarang, dia akan dicekik oleh Mu Qiansui dan Ken Jue, dan dia bahkan mungkin tidak bisa mencabut pedangnya. Saat para master bersaing satu sama lain, satu kesalahan akan membuat mereka tidak bisa pulih. Lin Yun tidak hanya melakukan kesalahan, tetapi kesalahan ini juga sangat fatal, menyebabkan kekuatan pedang Mu Qiansui dan Ken Jue menyatu sepenuhnya. Saya pikir saya benar-benar mampu. Qin Yun mencibir. Ini adalah kesalahan bodoh yang tidak akan dia lakukan bahkan dengan mata tertutup. Lin Yun tampak terkejut sesaat, dia tersenyum dan mendorong tangannya ke kiri dan ke kanan. Dalam sekejap, cahaya di hatiku bersinar terang. Bersamaan dengan raungan pedang yang tajam, setengah inci cahaya pedang dilepaskan dari hatinya. Cahaya pedang yang menyilaukan ini membuat orang tanpa sadar menyipitkan mata. Pemakaman bunga ditarik keluar dari hatinya secara otomatis dengan hanya setengah inci cahaya pedang, Mu Qiansui dan Ken Jue tidak bisa lagi bergerak maju. Kekuatan pedang Lin Yun meledak. Ketika pemakaman bunga terbang, kekuatan pedang Lin Yun melonjak dengan liar, membubung ke langit. Kekuatan pedang sekali lagi meredupkan dunia. Ledakan. Mu Qiansui dan Ken Jue, yang baru saja bergabung dengan kekuatan pedang mereka, terpisah dengan keras karena keterkejutan. Ujung pedang pemakaman bunga menghadap ke tanah, tergantung di samping Lin Yun. Dia tidak berniat meraihnya. Lin Yun tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak keberatan dengan penggabungan pedang Anda. Bagaimanapun, ini adalah level terakhir, jadi lebih baik menghemat tenaga. Mu Qiansui dan Ken Jue saling memandang, mata mereka berbinar, dan terbang menuju Lin Yun lagi. Keduanya melakukan berbagai jurus membunuh teknik pedang Tianhe dan teknik pedang Styx satu per satu. Momentum seperti itu sungguh mengejutkan. Persimpangan Sungai Tianhe dan Sungai Styx sama menakutkannya dengan kiamat, bintang-bintang di neraka ketakutan, dan hantu kelaparan telah naik ke surga. Lin Yun Feng ringan dan tenang, dan dia hanya bergerak dalam jarak beberapa inci. Dunia selalu berubah, dan dia tidak pernah bermaksud untuk memegang pedang dari awal sampai akhir. Namun di belakangnya, ada teratai emas lainnya, yaitu bunga ajaib besar yang melambangkan ilmu pedang tertinggi. Belum lagi mengalahkan Lin Yun, Mu Qiansui dan Ken Jue bahkan tidak menyentuh ujung bajunya. Apakah ini giliranku? Lin Yun tiba-tiba tersenyum, Mu Qiansui dan Ken Jue terkejut, kemudian mereka teringat bahwa sebelum mereka menyadarinya, 10 gerakan telah berlalu. Tanpa memberi mereka waktu untuk tertegun, Lin Yun mengulurkan tangannya dan akhirnya meraih pemakaman bunga yang melayang di sampingnya. Saat kelima jari mereka menggenggam gagang pedang, sinyal berbahaya muncul di hati Mu Qiansui dan Ken Jue. Mundur. Keduanya tidak banyak berpikir dan mundur seperti kilat. Bisakah kamu mengembalikannya? Lin Yun tersenyum dan dengan tajam menggerakkan pedangnya ke depan. Dua bunga teratai di belakangnya bergabung menjadi satu, domain pedang Changlong berkembang, dan dua kanon pedang naga Phoenix dan Taixuan diaktifkan pada saat yang bersamaan. Saya tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya pedang ini. Hanya dengan satu jari yang tajam, Sungai Tianhe dan Styx di belakang Ken Jue dan Mu Qiansui hancur pada saat yang bersamaan. Fiuh. Keduanya memuntahkan darah dari sudut mulut mereka, tampak ngeri dan sulit dipercaya. Tapi ini belum berakhir. Sebuah sungai tiba-tiba muncul di belakang Lin Yun, sungai itu sangat luas dan mengalir, disertai dengan suara suci yang melintasi ruang dan waktu, bergema antara langit dan bumi. Tuan berkata di sungai, orang mati itu seperti ini. Lin Yun tertawa keras, berbalik, dan pada saat itu, menampilkan semua gulungan entry teknik pedang Ying Huo. Langit penuh dengan fenomena aneh, tumpang tindih dan menari. Cahaya pedang tak berujung, luar biasa. Sosok Lin Yun ada di mana-mana, dan cahaya pedang bermekaran dengan bunga, membuat orang terpesona dan kewalahan. Tampaknya ini bukan jenis ilmu pedang yang seharusnya ada di dunia manusia, dan semua orang tercengang dan tercengang. Itu pedang itu lagi. Semua biksu dari segala arah sangat bersemangat. Mereka ingat pedang ini, yaitu pedang yang digunakan Lin Yun saat dia mengalahkan Raja Tersembunyi Darah. Saat kunang-kunang meledak, Ken Jue dan Mu Qiansui jatuh dari langit pada saat bersamaan, wajah mereka sangat malu. Tubuh mereka penuh dengan luka, Sein Yuan pelindung mereka telah lama dipotong-potong, dan tubuh mereka dipenuhi dengan api kental dari niat pedang yang terus berkobar. Ilmu pedang macam apa ini? Mu Qiansui berkata dengan wajah pucat. Dia punya tebakan di benaknya, tapi menurutnya itu tidak benar dan tidak bisa mempercayainya. Kunang-kunang, cahaya kunang-kunang dapat bersaing dengan matahari dan bulan. Lin Yun membalikkan tangannya dan mengeluarkan sekuntum bunga pedang, dengan ekspresi dingin dan arogan.
Mu Qiansui menyusut dengan keras, lalu merosot lagi, dan berkata dengan senyum masam, itu benar-benar pedang ilahi kunang-kunang, itu konyol. Saat aku pertama kali melihat teknik pedang ini, tidak ada seorang pun di sekte yang menganggapnya tinggi, dan mereka hanya mengatakan itu adalah jejak Kunlun. Ken Jue menahan nafas dan tiba-tiba berkata, aku menyerah. Tapi sebelum kata terakhir diucapkan, Lin Yun mengambil tindakan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang itu bersinar. Kedua lengan Ken Jue terpotong setinggi bahu, dan darah terus mengalir. Dia terbang keluar dan berguling-guling di tanah, meraung nyaring. Lin Yun tersenyum dan berkata, kamu boleh ngobrol, tapi kamu tidak boleh abstain. Jika aku bilang aku akan mematahkan tanganmu, aku akan mematahkan lenganmu. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Mu Qiansui sangat ketakutan hingga matanya hampir jatuh, dia menatap semua ini dengan mulut ternganga, dan wajahnya sangat pucat sehingga tidak ada bekas darah. Lalu dia menatap Lin Yun dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang keluar. Kamu juga ingin abstain? Lin Yun memandang Mu Qiansui sambil tersenyum, ekspresinya sangat lembut. Di bawah tatapan lembut ini, kaki Mu Qiansui mulai gemetar, dan dia tergagap dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 2355 miliki secukupnya dan gunakan. Kamu juga ingin abstain? Lin Yun memandang Mu Qiansui sambil tersenyum, ekspresinya sangat lembut. Mu Qiansui menatap mata Lin Yun, pipinya gemetar, dan dia terlihat sangat tidak mau. Anda boleh ngobrol, tetapi Anda tidak boleh abstain. Ada keheningan di segala arah. Semua orang menyadari betapa kuatnya Lin Yun. Jika aku mematahkan tanganmu, aku akan mematahkan lenganmu. Mu Qiansui melirik Ken Jue, yang lengannya patah dan berdarah. Wajahnya sangat pucat. Dia tahu betul bahwa bagi orang kuat di alam suci, mematahkan lengan atau kaki bukanlah cedera yang sangat fatal. Dengan vitalitas mereka yang sangat kuat, mereka akan menghentikan pendarahan dalam sekejap, dan luka-lukanya akan pulih sepenuhnya dalam waktu paling lama setengah bulan. Namun kini pendarahannya tidak kunjung berhenti, hanya bisa dikatakan bahwa Lin Yun sengaja meninggalkan niat pedang di mulut lawannya. Itu setengah langkah dari niat pedang Haoyang. Jika senior tidak mengambil tindakan, dia mungkin tidak akan bisa pulih selama beberapa bulan. Saya tidak akan menyerah. Mata Mu Qiansui menoleh dan ekspresinya berubah. Dia masih beruntung, dia tidak menyerah, dia ingin mengaku kalah. Setelah mengaku kalah, mereka langsung memperebutkan platform teratai dan tidak lagi ikut serta dalam pengepungan dan penindasan. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Berhentilah memikirkannya. Ini tidak mungkin. Ambil tindakan sendiri. Lin Yun berkata dengan tenang, jika saya mengambil tindakan, Anda tidak akan dapat pulih setidaknya selama setengah tahun. Kamu kejam. Mu Qiansui mengertakkan gigi dan mengatakan sesuatu, lalu tangannya gemetar hebat. Klik. Suara tajam terdengar, dan kedua lengannya langsung patah, lalu terbang dengan letupan. Apakah kamu puas? Mu Qiansui berkata dengan getir. Lin Yun tersenyum dan berkata, kamu tampak tidak yakin. Momentum Mu Qiansui tiba-tiba turun, dan dia tidak berani mengatakan apapun, dia berbalik dan meninggalkan platform level terakhir. Ada keheningan di atas panggung saat ini. Ken Jue pingsan dan dibawa pergi. Mu Qiansui memotong lengannya dan keluar dengan sukarela. Dari 6 jenius tak tertandingi, hanya Dao Zong Qin Yun, Menara Tian Jian Jiang Xiao, dan Master Tiansu dari kuil Jueying yang tersisa. Lalu ada Tuo Bahong, yang telah kembali ke wujud serigala peraknya dan terbaring di tanah setengah mati. Dia mengerang dan mengerang kesakitan, namun tidak ada jejak keganasan dan dominasi binatang purba itu. Seluruh platform Tao sangat sunyi, dan ribuan biksu di luar platform Tao semuanya diam dan gugup. Tidak ada yang mengira akan terjadi seperti ini. Saya pikir ini adalah situasi sepihak, tetapi saya tidak menyangka Lin Yun akan menginjak semuanya. Namun 3 orang yang tersisa, apakah mereka Dao Zong Qin Yun, Menara Tianjian Jiang Xiao, dan Master Tiansu, semuanya adalah karakter terkuat dan paling menakutkan di antara mereka. Ketiga orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Haruskah kita membantu? Xiong Tianan berkata dengan lembut. Lin Jiangxian sangat tenang dan berkata, mari kita lihat dulu. Saya rasa Lin Yun tidak punya niat meminta kita mengambil tindakan. Dia sudah lama menunggu momen ini. Orang-orang itu sebelumnya mengatakan bahwa peraturan itu adil. Mereka tentu tidak menyangka bahwa menurut Lin Yun, peraturan ini juga sangat adil. Jiang Xiao dan Guru Tiansu saling memandang, lalu mengubah pandangan mereka dan berkata, Saudara Qin, tidak perlu bermoral ketika berurusan dengan orang seperti ini, pergilah bersama. Dia sekarang menyesal jika dia mengetahuinya, mereka berenam akan pergi bersama. Qin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu. Sekte Dao kami adalah tanah suci yang setingkat dengan Tianmen.
Untuk menghadapi monster Kunlun, saya, Kepala Agung Sekte Dao, harus bergabung dengan yang lain. Saya, Qin Yun, tidak mampu kehilangan orang ini. Begitu kata-kata itu keluar, terjadi keributan. Apakah Dao Zong Qin Yun akhirnya akan mengambil tindakan? Lin Yun mengangkat alisnya, matanya tertuju pada Qin Yun, dia tersenyum dan berkata dengan lembut, kamu cukup berani, aku bisa memberimu pandangan yang tinggi. Apakah aku ingin kamu menghormatiku? Qin Yun mencibir dan tampak tegas. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, tekanan mengerikan muncul darinya, dan 6 teratai emas mekar di belakangnya. Teratai emas melambangkan jalan tertinggi, dan Qin Yun menguasai 8 jalan tertinggi. Saat teratai mekar, paksaan yang mengerikan melanda, dan para biksu dari segala arah menunjukkan ekspresi ngeri. 7 jalan tertinggi. Semua orang terkejut, mereka semua tahu bahwa Dao Zong tidak terkalahkan, tetapi mereka tidak berharap Qin Yun menjadi begitu kuat. Mata Lin Yun sedikit fokus, dengan ekspresi tertarik di matanya 7 jalan tertinggi, sekte ini benar-benar memiliki sesuatu. Ledakan. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Yun mengambil langkah maju. Ketika langkah itu jatuh, bintang-bintang bermekaran di sekelilingnya. Itu adalah bintang-bintang yang dipadatkan dengan energi Hongmeng setelah alam Dao Xuan Huang dengan berkah dari bintang-bintang, masyarakat Sein Yuan akan diperkuat tidak seperti sebelumnya. Sebelum semua orang terkejut, Qin Yun mengambil langkah lain dan bintang lain mekar. Dia berjalan seperti ini selama 7 langkah berturut-turut, dan bintang-bintang bermekaran di setiap langkah yang diambilnya. Pada saat ketujuh bintang itu mekar, kekuatan suci di tubuhnya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh siapapun. Angin dan awan berubah, dan warna langit dan bumi berubah. Aku ingin kamu menatapku. Qin Yun mendengus dingin dan jatuh ke arah Lin Yun dengan tekanan yang tak ada habisnya. Klik, klik, klik. Sebelum dia bisa mengambil tindakan, kekuatan suci semacam ini menyebabkan retakan di domain pedang Lin Yun, mengejutkan semua orang di segala arah. 7 jalan tertinggi, 7 bintang bermekaran, Dao Zong Qin Yun, tak terduga. Qin Yun berkata dengan dingin, sekarang kamu tahu mengapa aku menolak untuk bergabung dengan orang lain. Tentu saja aku tidak akan meremehkan kekuatanmu, tetapi jika aku benar-benar ingin berurusan denganmu, Qin sudah cukup. Lin Yun melihat ke alam pedang yang hancur dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah jika ada terlalu banyak cara, cukup saja. Jika kamu berkonsentrasi pada satu, aku akan sedikit takut. Sekarang, aku benar-benar tidak jangan menganggapnya serius. Sejujurnya, Lin Yun sangat terkejut saat 7 jalan tertinggi lawan muncul. Tapi ketika dia melihat lebih dekat, dia tiba-tiba tertawa. Superposisi 7 jalan tertinggi lawan memang menakutkan, namun tidak terintegrasi sempurna. Sekilas saya melihat banyak kekurangan. Kamu tidak percaya? Kalau begitu, datang dan coba. Lin Yun memegang pemakaman bunga di tangannya, sedikit mengangkat tangan kirinya, dan suara derasnya air terdengar tanpa henti. Alam pedang yang awalnya patah sembuh sedikit demi sedikit di bawah infus air sungai, menjadi sempurna. Kamu sangat gila sehingga kamu tidak akan menitikkan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Qin Yun mendengus dingin dan bergegas mendekat. Dalam proses terbang, teratai emas menyebar di belakangnya, berubah menjadi kelopak bunga yang berterbangan di langit dan menyatu dengan segala sesuatu di dunia. Artinya dia telah menggunakan semacam kekuatan tertinggi. Jalan kematian. Mata Qin Yun menjadi hitam pekat, cahaya hitam melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia melepaskan serangkaian teknik Jueming Palem. Dia tidak hanya menguasai 7 jalan tertinggi, tetapi mempraktikkan seni bela diri tingkat tinggi tingkat roh naga untuk setiap jalan tertinggi. Begitu teknik telapak tangan Jueming keluar, langsung menimbulkan ledakan seru. Selain itu, 6 jalan tertinggi yang tersisa juga terus berputar dan menarik satu sama lain, terus-menerus menekan domain pedang dan kekuatan pedang Lin Yun. Ini bisa disebut satu pikiran dan 7 fungsi, yang sangatlah misterius. Luar biasa, saya tidak percaya ini pun tidak dapat menekan anak ini. Mata Jiang Xiao berbinar dan dia segera berkata. Tapi Lin Yun tersenyum, memegang pemakaman bunga di tangannya, dan hanya menggunakan pedang kunang-kunang ilahi untuk menemui musuh. Ada 3 jilid pedang kunang-kunang ilahi yaitu pemula, menjadi suci, dan menjadi Dao. Sekarang Lin Yun telah menguasai 3 jilid, dia tidak lagi terbatas pada ilmu pedang individu dan konsepsi artistik, tetapi menggunakan rahasia air yang mengalir untuk mengintegrasikannya dengan sempurna. Ilmu pedangnya tidak dibatasi dan tidak terkendali, dan secara samar-samar telah melampaui belenggu seni bela diri. Orang-orang mengikuti pedang, dan pedang bergerak bersama orang tersebut. Sulit untuk membedakan apakah orang tersebut sedang menarikan pedang atau berjalan sendirian, hanya aliran air sungai yang memiliki sejarah yang panjang. Tidak peduli betapa hebatnya lawan menggunakan teknik telapak tangan Jueming, dia tidak dapat benar-benar menekan Lin Yun.
Seluruh tubuh kultivasi jatuh ke tubuh lawan dan menghilang begitu air tersapu. Apa yang terjadi? Qin Yun tiba-tiba terkejut dan tidak bisa tidak melihat ke pihak lain. Pemuda yang menari dengan pedangnya kebetulan melihatnya dan mengangkat matanya dan tersenyum. Bunganya mekar sebentar. Lin Yun menjentikkan pergelangan tangannya, dan 38 bayangan muncul, menghancurkan semua teknik telapak tangan Jueming, dan kelopak bunga yang tersebar di seluruh langit dipotong satu per satu. Di peron, suasana mati tiba-tiba tersapu. Jalan kematian telah rusak. Selain Tuan Muda Tiansu, ekspresi Sangguan Jue dan Bai Zanli sangat berubah, dan mereka berkata tanpa sadar. Selain Jiang Ziao, murid dewa lainnya dari Menara Tianjian juga terkejut. Apakah ini rusak? Jalan Suci Shuro. Wajah Qin Yun sedikit berubah, tubuhnya berbalik, dan jalan tertinggi lainnya ditampilkan. Inilah cara Shuro berevolusi dari cara membunuh. Qin Yun memegang tombak merah di tangannya, dan fenomena seperti api penyucian muncul di sekelilingnya, dia seperti raja di api penyucian, dan dia langsung menyerang mereka. Dentang, dentang, dentang. Pemakaman bunga dan tombak bertabrakan terus-menerus, dan setiap kali terdengar suara keras yang mengejutkan yang mengguncang langit, dan langit serta bumi segera kehilangan warnanya. Hanya keduanya yang bersinar terang, dan kemuliaan suci mereka tetap sama, seperti matahari dan bulan bersaing di bawah langit. Setelah puluhan gerakan, terdengar suara tajam lainnya, dan tombak di tangan Qin Yun langsung dibuang. Lihatlah Lin Yun lagi, berdiri di udara, dengan rambut panjang menari-nari ringan, dan wajah seperti mahkota giok, seolah-olah dia telah dibuang ke dunia. Cara melahap. Qin Yun meraung marah, dan dia berdiri dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan menarik napas dengan keras ke segala arah. Ledakan. Setengah dari seluruh energi suci Gunung Tianhuang ditelan olehnya, pemandangan ini sangat mengerikan. Tidak baik. Di sebelah Jizixi, Yang Mulia Xuan Kong tampak terkejut dan berkata, metode melahap ini terlalu menguntungkan di Gunung Tianhuang. Gunung Tianhuang awalnya adalah gunung suci, urat sucinya telah ada selama puluhan ribu tahun, dan energi suci yang tersebar telah terakumulasi ke tingkat yang sangat menakutkan. Dia menelan setengahnya sekaligus. Meskipun Qin Yun tidak bisa bertahan lama karena kondisinya saat ini, satu pukulan sudah cukup untuk membunuh Lin Yun seketika. Klik, klik, klik. Qin Yun, yang telah menelan terlalu banyak energi suci, kulitnya pecah-pecah dan darah merembes keluar, dan kulitnya menjadi sangat ganas. Jelas, dia tidak bisa bertahan lama dalam keadaan gila ini. Para biksu dari segala penjuru begitu ketakutan hingga wajah mereka berubah. Mereka tidak pernah menyangka kedua orang itu akan bertarung sekuat itu. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan mereka semua gemetar dan gemetar jauh di dalam hati mereka. Apakah ini masih Raja Suci? Seseorang bertanya dan tidak percaya. Hanya kamu yang mengetahui trik ini. Lin Yun mendengus dingin, dan kode pedang Taixuan di tubuhnya mengamuk. Qing Qiao, Jin Xiao, Zik Xiao, Shen Xiao, 7 pedang suci muncul di belakang mereka. Dengan setiap pedang, 7 gunung suci muncul dari dataran. Formasi pedang Taixuan diaktifkan, dan setengah dari energi suci yang tersisa di Gunung Tianhuang dimobilisasi oleh formasi pedang. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Ketujuh pedang itu saling terkait dan berubah menjadi ribuan bayangan pedang yang menutupi langit dan saling tumpang tindih. Cahaya pedang meledak dari tubuh Lin Yun, menembus langit dan mencapai bintang-bintang di alam semesta. Mati. Qin Yun akhirnya mengambil tindakan, dan energi suci agung yang dia telan berubah menjadi tangan raksasa yang merobek langit dan meraih Lin Yun. Rambut panjang Lin Yun menari dengan liar, cahaya pedang di tubuhnya sangat keras, dan dia berteriak, bulan cerah akan bertahan selamanya, dan sekte pedang akan abadi. Ribuan bayangan pedang yang ditumpangkan oleh formasi pedang Taixuan berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang agung dan bergegas menuju tangan raksasa itu. Ketenaran dan debu 8.000 tahun, cahaya pedang 90.000 mil. Hampir seketika, cahaya pedang menembus tangan raksasa itu, dan pemilik tangan raksasa di luar langit mengeluarkan jeritan nyaring, yang bergema di atas kepala semua orang. Anak baik, tangan penghancur bintang surgawi Dao Zong benar-benar patah, Yang Mulia Xuan Kong merasakan kulit kepalanya mati rasa dan menghela nafas dengan emosi. Di bawah langit, Lin Yun berdiri dengan pedangnya diacungkan, menatap Qin Yun yang malu dan berkata, Qin Yun, tidak banyak cara, cukup saja. Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Qin Yun tiba-tiba menjadi marah dan tidak repot-repot menggunakan jalan tertinggi yang tersisa, dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Dua kekuatan ekstrim yin dan yang mengalir dari tubuhnya, langit dan bumi berubah menjadi hitam dan putih, dan semua jalan tertingginya diintegrasikan ke dalam yin dan yang. Setelah beberapa saat, kekuatan yin dan yang berubah menjadi ikan hitam putih dan mengejarnya kemana-mana.
Kekuatan sucinya yang sudah menakutkan tiba-tiba meledak dan digantikan oleh kekuatan yang lebih menakutkan. Jalan yang abadi. Itu Tai Chi. Cara Tai Chi Tao Zong. Untuk sesaat, orang-orang di mana-mana berseru, mengetahui bahwa Qin Yun dipaksa ke dalam situasi putus asa. Dia jelas belum mempelajari cara Tai Chi. Ini adalah penggunaan kekuatan abadi secara paksa. Tai Chi. Kurasa aku juga bisa melakukannya. Lin Yun tersenyum, membuang pemakaman bunga dengan lambaian tangannya, dan menampilkan diagram api Tai Chi Yin dan Yang yang diperoleh dari kuali naga Azure ilahi. N.